Halo, ketemu lagi kita di meeting yang ke-10. Oke, terima kasih karena sudah banyak mengumpulkan latihan-latihan. Saya senang sekali karena kalian setelah melihat video langsung menuliskan beberapa kata yang memiliki beberapa syllabus yang saya minta, kemudian kalian tulis di Google Classroom. Oke, simpan baik-baik ya kata-kata itu. Minggu depan kita akan latihan menggunakan kata-kata yang kalian cari itu, kemudian silakan nanti di-pronounce. Nah, itu untuk minggu depan, untuk hari Jumat. Nah, di meeting yang ke-10 ini, karena saya melihat beberapa kata-kata yang kalian tulis, itu ada yang variatif ya, saya senang karena kata-katanya variatif, tapi ada juga yang sesuai dengan contoh gitu ya. Harusnya yang dituliskan itu yang lain gitu, saya pengennya kalian mencari kata yang lain, tapi nggak apa-apa. Nah, karena ada beberapa variasi kata-kata, maka saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai stres ya di dua silabus atau lebih. Nah kan, seperti yang saya katakan kemarin, bagaimana kita tahu stres dari suatu kata itu berada di mana? Kalian bisa melihat dari phonetic transcription-nya. Kalau satu kata hanya terdiri dari satu silabus, maka dia tidak punya stres, ya. Tetapi kalau dia punya 2 atau lebih silabel atau suku kata, maka dia punya stres. Itu ada di depan di suku kata pertama, atau suku kata kedua, atau suku kata ketiga, atau yang paling akhir, itu tergantung dari kata-katanya sendiri. Nah, kita coba lagi. Ada beberapa rules dalam bahasa Inggris, utamanya untuk beberapa kelas kata. Kalian sudah mengenal kelas kata belum ya? Jadi kelas kata dalam bahasa Inggris itu ada noun. Noun itu apa? Kata benda, ya, kata benda. Di benda-benda, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan itu termasuk noun ya, itu termasuk kata benda. Ya, harus bisa mengenali. Ya, saya inginnya yang mahasiswa 2020 ini jauh lebih pandai daripada mahasiswa-mahasiswa di tingkat atas. Saya baru kali ini mengajar kalian yang di tingkat di level yang paling baru ya, di mahasiswa di level semester 1 begitu. Karena saya terbiasa memegang mahasiswa di semester atas. Nah, saya sering marah sama mahasiswa semester atas, terutama yang skripsi, karena apa? Karena membedakan kelas kata saja nggak ngerti. Dalam sidang skripsi saya pernah bertanya, karena penelitiannya adalah tentang kata benda, saya tanya, sebutkan kata benda yang ada di ruangan ini. Dia nggak ngerti. Ya, itu kan parah sekali. Maka dari semester 1 saya ingin kalian memahami kelas kata. Ini yang ada di PowerPoint ini adalah noun atau kata-kata benda. Ini contohnya saja ya, masih banyak sekali kata benda. Jadi manusia, kemudian hewan, tumbuhan, itu termasuk kata benda. Ya, kita lihat ada beberapa contoh di sini. Kalau kata-kata, oh ini saya masih ada yang saya perbaiki ya. Di beberapa kata benda itu stresnya itu ada di silabus yang pertama atau suku kata pertama. Contoh picture. Silahkan diikuti ya. So repeat after me. Picture, minute, money, doctor, water. Sekali lagi. Picture, minute, money, doctor, water. Alright, ya. Jadi stresnya ada di silabus yang pertama. Sekarang kita mengenal adjectives. Ada yang tahu adjectives? Ya, adjective is kata sifat. Ya, kata sifat itu bisa membentuk noun ya. Misalnya smart students. Smart itu adalah kata sifat, students adalah kata benda. Jadi kata smart di situ nanti membentuk
kata bendanya itu, menerangkan kata bendanya. Nah, yang menerangkan kata benda itu namanya adjective. Ya, di situ ada beberapa contoh-contohnya. Silahkan repeat after me. Happy, yellow, useful, formal, tiring. Oke, ingat untuk mempronounce stress itu nadanya harus lebih tinggi, harus lebih agak keras dan menekan. Oke, bukan happy, bukan ya, tapi lebih agak alami ya, bukan happy, bukan. Yang alami saja. Happy, yellow, useful, formal, tiring. Alright. Untuk adjective, stressnya tetap sama dengan noun tadi ya, karena ini ada dua syllables, ya, dua suku kata dari kata-kata ini, maka dia penekanannya ada di suku kata pertama. Sama, adjective juga, ya, dua syllables, dan penekanannya ada pada suku kata pertama. Nah, lain lagi dengan verb. Verb itu apa? Ya, verb adalah kata kerja. Kata yang bisa menerangkan kata benda yang melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu hal. Ya, ada beberapa kata-kata, silakan repeat after me. Decide, forget, explain, arrive, repeat. Okay. So, repeat after me. Saya nggak ngomong repeat, nggak ngomong repeat after me, nggak, repeat after me. Ya, decide, forget, explain, arrive, repeat. Oke. Jadi untuk kata kerja yang mempunyai dua syllabus, penekanannya ada pada syllabus yang kedua atau yang terakhir. Ya, beda dari yang ini. Ya, sama-sama dua syllabus, tapi kalau noun dan adjective dia ada di suku kata pertama, untuk verb di suku kata kedua atau suku kata terakhir ya, karena cuma dua syllabus. Oke. Tapi ada pengecualian. Jadi di bahasa Inggris itu kadang-kadang nggak bisa yang berpatokan, oh kalau noun dua syllabus, penekannya pada kosakata pertama. Oh kalau adjective dua syllabus, penekanannya ada pada suku kata pertama. Oh kalau verb penekanannya kalau dua syllabus, penekanannya pada kosakata terakhir. Enggak selalu begitu. Ya, contohnya seperti to be ya, to be is MR, oke? Is itu untuk he, she, it, ya enggak? Kemudian are, you, we, they, dia are, I itu am, ya kan? Nah, I kenapa dia menjadi jamak? Nah, itu pengecualian juga. Ya, jadi nanti kalian akan banyak menemukan pengecualian atau exceptions dalam grammar. Udah belajar grammar belum? Nah, nanti akan lebih jelasnya di situ. Nah, di dalam pronunciation juga ada pengecualiannya. Jadi ada ada satu kata yang memiliki dua syllabus yang dia termasuk noun, tapi penekanannya malah di akhir. Nih, noun. Dia kan di awal semua kan? Nih, di awal semua. Tapi kalau pengecualian, nih, seperti kata hotel. Ya, coba repeat after me. Untuk pronounce hotel ya. Hotel. So, I stayed in a hotel. Bukan hotel, bukan. Hotel. Hotel. Oke. Kemudian, tadi katanya Miss, kalau verb dua syllabus, kalau verb itu di akhir. Ini kok di depan? Ya, itu pengecualian. Ya, seperti pada happen ini. Yuk, repeat after me.
Happened. Happen. Oke. Sekarang verb lagi. Dia di akhir. Nah, kalau ini normal kan? Seperti ini. Exam. Exam. Oke. Finish. Dia ada di depan, padahal dia teman-temannya di akhir, tapi ini pengecualian, maka finish. Finish. Oke. Next. Nah, kalau ada kata-kata yang memiliki lebih dari 2 silabus, ya, ini penekanannya saya tulis di dalam bold merah ya. Ini yang ini lupa. Oke. Miss kok bisa tahu sih stresnya dari situ? Sekali lagi, lihat phonetic transcription. Oke. Sekarang repeat after me. Japanese. Bukan begitu, ya, tapi Japanese. Japanese. Lagi. Japanese. Sekarang bukan communicate, bukan. Tapi communicate. Naik ya, pas mu naik. Communicate. Alright. Ini. Pas to naik ya. Photographer. Lagi. Photographer. Alright. Expansive. Expansive. Okay. Afternoon. Afternoon. Okay. Employee. 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 Jadi yang pertama salah ya, sorry. Employee. Oke. Lagi. Japanese. Communicate. Photographer. Expansive. Afternoon. Employee. Oke. Maaf ya tadi salah-salah. Nggak apa-apa, kita sama-sama latihan. Karena ini juga bukan bahasa kita kan. Nah, kalau kata-kata berakhiran ion dan sien. Ion dan sien. Ya. Itu dia, oh sorry. Ini masih ada yang saya harus hapus. Employee tadi teman-temannya di sana dia ikut lagi ya. Alright. Repeat after me ya. Repeat after me. Information. Discussion. Politician. Situation. Revision. Oke. Kalau dia berakhir ion dan sian, maka penekanannya ada di sebelum sebelum ion dan sien, nih kan? Information dia di sini kan, information, nah dia penekanannya di sini. Discussion dia di sini. Politician dia di sini. Situation dia di sini. Sebelum sionnya ini, kemudian revision sebelum sionnya di sini. Oke, sekali lagi ya. Information. Discussion. Politician. Situation. Revision. Oke, good. Next. Nah, kalau endingnya di ik, ya, baik itu mik, tik, fik, ya, sama. Dia penekanannya sebelum mik, tik, atau fik itu, ya, di sini. Ekonomik nih sebelum ini ya, nih sebelumnya di sini berarti. Nih sebelumnya di sini. Sebelum tik ini. Oh, ini Atlantik pakai N-nya juga ikut stres ya, sorry.
Okay, this. Okay, yuk. So repeat after me. Okay, economic, dramatic, Atlantic, scientific. Lagi, economic, dramatic, Atlantic, scientific. Oke, good. Lanjut. Sekarang yang berakhiran dengan Y atau Y, ya. Tidak semua berakhiran Y itu punya punya aturan yang sama ya. Biasanya sih ada di sebelum 2 silabus sebelum LY-nya. Ya, seperti nampak di sini. Ini jangan dilihat dulu, ini nanti pengecualian. Ya, maaf kalau agak bising ya. Saya tadi memang agak terganggu. Jadi kurang konsen. Karena di depan rumah itu lagi bangun, orang lagi bangun gitu. Jadi agak-agak bising. Alright, anyway. Biology itu kan suku katanya adalah biology. Maka penekanannya adalah 2 silabus terakhir, ya, di 2 silabus terakhir. 1, 2, nih. Luckily juga gitu, 1, 2, nih di sini. Ini 1, 2 di sini. Ini 1, 2 dia di sini. Yuk kita sama-sama pronounce lagi ya. Biology, luckily, activity, possibility, possibility. Lagi, biology, luckily, activity, possibility. Oke. Pengecualian untuk beberapa yang endingnya Y itu ada di depan dia. Ya, ada juga yang di depan, stresnya. Contoh, chemistry, pregnancy, robbery. Lagi, chemistry, pregnancy, robbery. Alright. Next, kalian tahu root nggak? Root words. Kalau kata root sendiri itu akar ya artinya. Tapi kalau root words itu adalah kata dasar. Jadi kadang-kadang ada kata dasar yang punya berbagai bentuk ya. Misalnya kata comfort. Comfort di sini adalah verb atau kata sifat ya. Tapi dia bisa berubah menjadi kata kerja misalnya. Dia bisa menjadi kata benda juga ya, karena ini ketambahan able, ketambahan this, ketambahan an, ketambahan ably. Ini jadinya dia adverb. Oke, nah kalau ada kata yang seperti ini, yang kata dasarnya apa, kemudian berubah bentuk menjadi apa, dia stresnya mengikuti kata dasarnya. Misalnya nih, comfort. Nah, comfort berarti stresnya dia ada di sini. Silabus yang pertama. Sama, kalau dia berubah bentuk menjadi comfortable, maka tetap comfortable. Kalau dia berubah ditambahkan this, maka jadi discomfort. Tetap ya. Uncomfortable. Uncomfortable. Kerasa nggak? Kemudian ini, comfortably. Comfortably. Tetap ada di come-nya. Oke. Tapi ada juga yang enggak, atau exceptions. Misalnya pada photograph. Photograph. Jadi photography. Jadi photographic. Ya. Kemudian economy. Jadi economic.
educate, jadi education. Nah, itu ya exception-nya. Kembali lagi ya, lihat kalau you want to make sure, just go down and search for the phonetic transcription on the dictionary. Oke, tapi kalau nggak ada, kalian bisa memakai cara-cara mengenali seperti yang saya ajarkan tadi itu ya. Nah, seperti saya katakan bahwa kalau stres itu suku kata yang ditekankan itu diucapkan lebih keras, lebih kuat, nadanya lebih agak tinggi ya. Tapi untuk supaya natural, kalian juga harus mempertimbangkan kontras sound-nya. Kontras sound ini adalah kata-kata yang tidak di-stres itu juga harus diseimbangkan supaya nggak jadi aneh dan natural gitu ya. Misalnya banana, banana itu sangat lebay sekali ya. Itu nggak alami. Banana itu nggak. Jadi apa yang terjadi dengan kata-kata yang tidak di-stres? Yang terjadi adalah kalian harus pronounce-nya bukan sangat pelan ya, pelan, agak cepat, dan kalau bisa agak nyeret sedikit. Misalnya, ini ya, banana misalnya ya. Banana. Yang diseret adalah vowel-nya atau vokalnya. Banana. Banana. Oke, lagi. Banana. Oke. Kemudian person, ya. Person, ini yang agak diseret adalah yang ininya, sen-nya ya. Person. 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 Oke. Kemudian, nah ini yang agak panjang, information, berarti yang diseret adalah yang ini. Yang ini. Ya. Information. Information. Oke, sekali lagi, dikontraskan ya. Banana. Person. Information. Oke, that's contrast sound. Oke. Well, mungkin segitu dulu untuk stres. Minggu depan kita di hari Jumat ya, di hari Jumat nanti kalian akan saya suruh untuk merekam suara kalian untuk pronounce kata-kata yang sudah kalian tulis ya, harus yang sudah kalian tulis. Karena kalian sudah memilih kata-kata itu, tentunya kalian juga sudah mencari phonetic transcription-nya ya, harapannya adalah tahu di mana stresnya. Daripada kalian saya suruh cari lagi, mending pakai kata-kata yang sudah kalian kumpulkan. Nah, nanti hari Jumat tunggu aba-aba aja kalau saya suruh untuk mengumpulkan rekaman suara, silakan dikumpulkan di Google Classroom aja ya. Itu lebih enak menilainya karena saya bisa langsung dengar, sampingnya saya bisa langsung kasih nilai. Oke? Nah, saya usahakan minggu depannya lagi, jadi kalau minggu depan saya nggak bisa, minggu depan tuh saya juga kuliah ya, saya presentasi, jadi saya akan selesaikan presentasi saya dulu, kemudian saya akan merekap jumlah kehadiran kalian dan juga tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Nah, nanti kalian cocokkan ya, siapa tahu saya salah. Ya. Dan bagi mahasiswa yang baru masuk di pertemuan ke berapa ya? 5, 6, 7 ya. Ininya terlambat begitu, nanti kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas berdasarkan yang saya centang. Ini saya centang ya. Misalnya mahasiswa A tugasnya ada 4 ya, misalnya 1, 2, 3, 4 dia tercentang semua, berarti dia sudah lunas. Tapi kalau ada mahasiswa B misalnya, tugas 3 dan 4 belum dikumpulkan, nah nanti silakan dikumpulkan, gitu ya, batas waktunya sebelum UAS. Tapi itu rekapnya nanti ya, setelah saya menyelesaikan tugas saya di kuliah dulu, ya. Oke, segitu dulu perjumpaan kita secara virtual hari ini. Jangan lupa silahkan mengisi presensi untuk pertemuan yang ke-10. Ingat ya, pertemuan ke-10. Abaikan tanggalnya,
tapi coba dilihat jumlah pertemuannya. Kalau 10 Romawinya adalah X, ya, X. Berarti yang kemarin 9, ya, sekarang yang ke-10. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di chat Google Classroom, ya, di komentar kelas. Thank you and have a nice weekend. See you.